Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Magic Water akan mempresentasikan tugas 3 kami. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dimas Agri Santoso, lalu ada Kurniawan Chandra, ada Iman Dwi Rizky, dan Hairul Umar. Next. Next. Sorry Bang. Oke. Latar belakang dari bisnis kami yaitu Magic Water adalah perkembangan teknologi dan media sosial yang dimana membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Nah, konsumen saat ini itu tidak hanya mencari produk yang fungsional, tapi juga mempertimbangkan daya tarik seperti estetika dari suatu produk. Nah, fenomena ini membuka peluang bagi pengembangan produk-produk inovatif yang menggabungkan aspek fungsional dan emosional. Nah, salah satunya itu adalah Magic Water, di mana minuman ini secara tampilan menyerupai air mineral biasa, namun menyimpan kejutan rasa dan sensasi nata de coco di dalamnya. Oke, next. Nah, jadi visi dan misi kami dalam membangun sebuah company Magic Water ini yaitu visi kami menjadi brand minuman inovatif terdepan yang memberikan pengalaman, rasa, dan visual yang menyenangkan serta mendukung gaya hidup modern generasi muda. Nah, untuk menjalankan visi tadi, kami memiliki misi yang pertama menyediakan minuman dengan kejutan rasa dan tampilan menarik, mengembangkan strategi pemasaran digital yang kreatif dan efektif. Yang ketiga itu mendorong kolaborasi dengan komunitas dan pelaku UMKM lokal. Yang keempat, menjaga kualitas produk dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang fleksibel. Yang kelima, mengedepankan inovasi berkelanjutan sesuai dengan tren dan kebutuhan konsumen. Next. Lanjut ke permasalahan kami dalam menjalankan bisnis ini, yaitu dari segi internal yang pertama, itu kita bergantung pada tren media sosial, artinya viral, tren itu cepat sekali berubah. Nah, ini menjadi tantangan kami, bagaimana kami tetap harus membranding Magic Water agar tetap bisa diterima oleh masyarakat, mungkin dengan mengadakan promo, atau mungkin dengan mengadakan giveaway, dan lain-lain. Nah, yang kedua, branding masih baru sehingga butuh waktu dan konsistensi pemasaran. Ini juga tantangan kami di mana kami harus tekun dalam mempromosikan dan intens juga dalam menyebarkan berita bahwa ini ada minuman viral. Tentunya di sini kami membutuhkan kerjasama yang kompeten. Dan yang ketiga itu ada kapasitas produksi terbatas sehingga resiko tidak mampu memenuhi permintaan tinggi. Jadi kami ini produksinya masih terbatas, di mana kami mungkin perharinya itu hanya mampu memproduksi paling banyak sekitar 30-40 cup. Jadi ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana menciptakan sebuah produksi yang lebih efisien dengan target yang lebih tinggi. Oke, next. Nah, ini ada permasalahan eksternal. Nah, jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dari luar company kami ini. Jadi yang pertama itu ada potensi turun konsep oleh kompetitor. Ya, seperti kita tahu ya, jangankan Magic Water, es teh saja ada banyak sekali brandingnya. Ada es teh legendaris, es teh Solo, es teh Indonesia, segala macam. Tapi di sini fokus kami dalam mengatasi permasalahan ini adalah membangun branding yang kuat sehingga melekat di hati masyarakat. Yang kedua, ada tren pasar yang cepat berubah, butuh inovasi sehingga kami butuh inovasi berkelanjutan. Nah, jadi tren pasar ini tentunya pasti berubah ya, minuman viral pun pasti berubah. Oleh karena itu kami juga pastinya akan menciptakan inovasi-inovasi seperti mungkin saja membuat Magic Water itu dengan varian rasa yang lebih kompleks lagi, yang dimana sebelumnya hanya dengan rasa lemon, yang saat ini sudah berkembang juga jadi rasa peach ya, jadi sudah ada 2 varian rasa untuk saat ini, lemon dan peach. Jadi kedepannya mungkin kami bisa membuat rasa anggur, rasa apel, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada potensi tiruan konsep oleh kompetitor. Ini sebenarnya sama kayak yang pertama ya. Tapi yang kami maksud di sini tuh tiruan konsepnya bisa jadi lebih ke branding. Karena tentunya kalau kita tidak memiliki haki atau hak kekayaan intelektual yang kita tidak patenkan di Kemenkumham, sangat rawan sekali ide kami ini dicuri. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat company-company besar yang seperti itu, seperti Geprek Bensu yang sempat kemarin ada kejadian yang sangat mirip sekali logonya. Nah, itu yang kami takutkan di sini. Jadi, ini salah satu permasalahan kami, tantangan kami bagaimana kami bisa mematenkan produk ini.
Oke, selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke pemasaran. Untuk rencana pemasaran sendiri, kami di sini ada 3 opsi, yaitu atau 3 poin, yaitu lokasi, sasaran, dan target pasar. Dan yang ketiga itu sarana dan prasarana. Untuk poin pertama yaitu lokasi. Kenapa kami memilih Kekale sebagai tempat pemasaran? Karena Kekale itu adalah tempat aktivitas dari sebagai institusi pendidikan atau tempat tinggal mahasiswa, dan di mana juga di sana tempat banyak wirausahawan untuk menjajalkan produk mereka. Selain menjadi keberadaan pusat kuliner, taman kota, serta event komunitas, di Kekale juga menjadi lokasi uji coba produk dan distribusi awal. Kemudian untuk sasaran dan target pasar. Untuk target pasar kami sendiri yaitu adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang berusia 15 sampai 30 tahun. Kami menyimpulkan data ini berdasarkan survei yang telah kami dapatkan setelah turun ke lapangan dengan membagikan kuesioner kepada orang-orang random, terutama mahasiswa di kalangan Universitas Mataram. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana di sini ada dapur. Dapur digunakan sebagai tempat produksi sederhana untuk pembuatan jeli dan pencampuran minuman. Kemudian alat dan bahan produksi untuk pengemasan seperti botol plastik, untuk alat sentralisasi dan label produk. Kemudian ada lemari pendingin untuk menjaga kualitas jeli sebelum didistribusikan. Kemudian ada perangkat atau alat untuk promosi seperti HP dan WhatsApp untuk eh, menyalurkan produk kami atau menjualnya dengan jalur online. Lanjut. Next, rencana manajemen. Dalam rencana manajemen terdapat strategi pemasaran. Next. Nah, strategi pemasaran di sini yang pertama ada branding. Branding di sini adalah senjata kami sebagai minuman inovatif yang menyebarkan, yang memiliki tampilan visual yang unik dan cocok untuk generasi digital yang natif seperti Gen Z. Nah, untuk contoh dari strategi branding kami difokuskan pada 3 elemen utama, yaitu nama dan tagline yang eye-catching seperti hashtag rasakan magisnya. Terus desain logo yang cukup minimalis seperti pada gambar ya, hitam putih. Terus storytelling produk yang membawa narasi bahwa Magic Water bukan hanya minuman, tetapi juga pengalaman visual dan interaktif. Kemudian yang kedua, promosi digital. Untuk promosi digital, kami melakukan promosi melalui platform Instagram dan WhatsApp Busines dengan berbagai konten visual seperti video reaksi, feed Instagram yang menarik, dan penggunaan hashtag khusus seperti rasakan magisnya, teguh kejutannya, dan minuman viral lainnya. Bisa dilihat Instagram dari produk kami di sini sudah lumayan pengikutnya ya, 54. Terus yang ketiga, distribusi multi channel. Untuk distribusi multi channel ini kami menggunakan sistem pre-order via WhatsApp dan Instagram untuk efisiensi produksi dan menjaga kualitas. Kemudian kerjasama dengan kedai kuliner lokal dan sistem reseller mikro berbasis pelajar dan mahasiswa yang memiliki jaringan komunitas di sekitar universitas. Kemudian ada platform pesanan seperti GrabFood dan GoFood yang di sini kami masih dalam tahap pengembangannya. Lanjut ke strategi produksi akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Strategi produksi. Untuk strategi produksi di sini kami ada 4 poin, yaitu bahan yang berkualitas. Nah, pemilihan bahan baku yang berkualitas merupakan langkah pertama dalam produksi Magic Water. Kemudian ada penyiapan nata de coco dengan teknik rendaman rasa. Nah, rendaman ini kami melakukannya dengan merendam nata de coco-nya selama 1 jam atau
2 jaman lah gitu agar teksturnya itu cukup kenyal dan mengembang. Kemudian ada pengemasan yang bersih, pengemasan yang higienis. Nah, dengan pengemasan yang bersih, kita bisa menarik minat pelanggan, apalagi pelanggan yang cukup memperhatikan kebersihan lainnya. Kemudian ada variasi rasa dan penampilan produk. Untuk mempertahankan minat konsumen dan memperluas pasar, selain dengan kebersihan, kami juga menggunakan strategi dengan pengembangan varian rasa baru seperti inovasi tampilan kombinasi warna nata de coco dan edisi minuman lainnya dengan rasa yang cukup bervariasi. Lanjut ke strategi organisasi. Next. Untuk strategi Oke, organisasi di berikut sini strategi organisasi. ada kepala bisnis. Yang pertama di sini dikepalai oleh Dimas Agri Santoso dengan 3 divisi, yaitu divisi pemasaran, yaitu saya Kurniawan Chandra Pratama, divisi produksi ada Iman Dwi Rizky, dan divisi keuangan Hairul Umar. Selanjutnya untuk strategi penetapan harga akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Strategi penetapan harga. Penetapan harga untuk produk Magic Water mempertimbangkan keseimbangan antara biaya produksi, kondisi pasar, dan karakteristik konsumen. Harga jual adalah 5.000 per botol yang dianggap paling sesuai dengan untuk segmen pelajar dan mahasiswa di wilayah Kekali dengan tetap memberikan margin keuntungan yang sehat dalam skala kecil. Kami menggunakan pendekatan biaya. Strategi yang kami gunakan adalah pendekatan biaya atau cost oriented approach. Strategi ini menetapkan harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Dengan modal awal sebesar 750 yang dapat memproduksi 250 botol, maka estimasi biaya produksi per botol dapat dihitung sebagai berikut. Biaya produksi per botol bahan langsung adalah 3.000, harga jual 5.000. Keuntungan berbotolnya, margin kontribusi adalah 2.000, sehingga mendapatkan markup persen 40% dan mendapatkan BEP pada 150 botol. Nah, BEP ini adalah break even point yang dimana balik modal yang didapatkan dalam total penjualan. Di sini kami mendapatkan BIP pada 150 botol yang menandakan di saat kami sudah menjual sebesar 150 botol itu, maka kami sudah mendapatkan balik modal. Berikutnya ada rencana pengembangan produksi. Oh my God. Yang pertama adalah penambahan varian rasa dan warna. Dalam tahap awal, Magic Water hanya memproduksi beberapa varian rasa, yaitu jeruk, stroberi, dan leci. Kedepannya, tentu saja kami akan menambahkan rasa lain untuk menarik minat konsumen. Berikutnya, peningkatan kapasitas produksi. Jika permintaan meningkat signifikan, maka kapasitas produksi akan kami tingkatkan secara bertahap, misalnya dari 50 botol, 100 botol, hingga 150 botol. Berikutnya adalah inovasi kemasan. Pengembangan juga mencakup pada variasi desain kemasan. Hal ini karena jika semakin menarik suatu kemasan, maka eh, konsumen juga akan tertarik untuk melihat, mencoba, dan membeli produk tersebut. Berikutnya, evaluasi dan pengembangan lanjutan. Evaluasi penjualan dilakukan untuk monitor penjualan dan mendapatkan feedback dari konsumen mengenai tingkat kepuasan dan area yang perlu diperbaiki. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berdasarkan feedback, pengembangan produk baru dilakukan dengan varian rasa baru atau inovasi dalam kemasan. Proses produksi terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas produk. Berikutnya ada analisis risiko usaha dan antisipasinya, atau analisis pemasaran. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional mencakup keterbatasan alat produksi, proses manual yang belum distandarisasi, serta potensi keterlambatan pasokan bahan baku seperti nata de coco dan sirup rasa. Berikutnya ada risiko pasar.
Magic water atau sebagai minuman kekinian memiliki ketergantungan terhadap tren yang cepat berubah. Permintaan bisa menurun seiring berjalannya waktu jika tidak ada pembaruan varian atau desain kemasan. Untuk mengatasi hal ini, kami menggunakan strategi meliputi inovasi berkala pada varian rasa, warna nata de coco, dan kemasan. Berikutnya ada risiko keuangan. Ketidakseimbangan antara biaya operasional dan yang didapatkan bisa menjadi kendala serius, terutama di fase awal. Sehingga tim keuangan memastikan percatatan yang disiplin atas setiap transaksi. Berikutnya ada risiko non-teknis atau eksternal. Gangguan dari luar seperti cuaca buruk yang menghambat penjualan lapangan, pembatasan kegiatan kampus, atau kendala teknis seperti akun media sosial yang bermasalah juga menjadi perhatian. Faktor ini meskipun di luar kendali, tetapi berdampak besar pada operasional harian. Magic Water membangun sistem distribusi alternatif melalui reseller dan pengantaran langsung. Hubungan baik dijaga dengan pengelola lokasi bazar agar bisa mendapat informasi kebijakan lebih awal. Berikutnya analisis keuntungan, RAB dan pengembalian modal. Baik, bisa dilihat sendiri untuk RAB-nya dan pengembalian modalnya. Di sini untuk rencana anggaran biaya untuk Magic Water bisa dilihat untuk kebutuhan dengan botol plastik anti tumpah 250 mili, volume 250 dengan harga satuan 1.000 dan total 250.000. Dan selanjutnya ada nata de coco, rasa rasa buah, air mineral, isi ulang, dan print label atau produk stiker, kemasan luar plastik bening, promosi online, baik itu kuota, pulsa, desain Canva, dan lain-lain, serta biaya operasional lainnya. Dan bisa dilihat sendiri untuk total modal awalnya yaitu 750.000. Di sini juga dapat periode pengembalian modal dengan total biaya investasi dibagi dengan keuntungan bulanan. Dengan perhitungan pengembalian modal untuk produksi Magic Water dengan total biaya investasi sebesar 750.000, keuntungan bulanan, dan periode balik modal ini 1,5 bulan. Next. Baik, untuk proses produksi di sini yang pertama kita bisa menyiapkan alat dan bahan seperti gula, rasa rasa buah, atau koko, dan es batu. Selanjutnya kita merebus air dengan volume 100 mili dan masukkan gula juga dengan perbandingan 1 banding 10, 100 mili gula, tunggu hingga mendidih, dan kita masukkan perasa pisang 3 sampai 4 tetes, lalu diamkan sampai dingin. Next. Nah, bisa dilihat di sini untuk hasil dari air campuran dengan gula dan perasa tersebut. Dan untuk pembuatannya bisa dilihat gambarnya sini. Masukkan semua bahan ke dalam wadah dan campurkan dengan air. Next. Baik, untuk kesimpulannya, di sini Magic Water merupakan sebuah inovasi minuman ringan yang memadukan kejutan rasa jelly dalam tampilan air putih biasa. Konsep ini mau dikembangkan untuk menjawab tren konsumsi visual di kalangan generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa yang aktif di media sosial dan menyukai hal-hal unik serta menarik secara estetika. Produk ini memiliki keunggulan dari sisi konsep, kemasan anti tumpah, serta potensi viralitas melalui kampanye digital. Berdasarkan survei dan analisis internal eksternal, Magic Water memiliki prospek yang menjanjikan untuk berkembang di wilayah Kekali dan sekitarnya. Strategi produksi dan pemasaran yang sederhana namun efektif memungkinkan usaha ini dijalankan dengan modal terbatas namun tetap kompetitif di pasaran. Oke, next. Oke, diambil alih oleh moderator Dimas. Oke, mungkin dari audiens apakah ada pertanyaan? Bisa di raise hand atau langsung on mic-nya juga nggak apa-apa.
Ayo yang ingin bertanya, kami sudah buka kesempatannya saat ini. Saya dah, Mas. Saya mau Oke, nanya. boleh silakan. Oh, oke, boleh 2 pertanyaan. Siapa duluan? Mau duluan? Mbaknya dulu dah. Oke, boleh. Saya mau nanya, apakah ada kendala pada saat proses produksi Magic Water? Oke, Itu aja. terima kasih. Kalau boleh tahu nama sama NIM-nya biar Oh iya, jelas. sebelumnya perkenalkan, nama saya Heza Juniati dengan NIM F1B 023100053. Oke, terima kasih. Selanjutnya Tri Gunadi tadi ya. Oke. Dan kenalkan saya Rifki Amanda Putra dengan NIM F1B 023100024. Jadi di sini tuh saya pengen nanya bukan terkait produknya, terkait timnya sih lebih tepatnya. Em, Terkait visi dari produk ini tadi kan sudah dijabarkan visi dan misinya. Saya pengen tanya untuk timnya ini, apakah teman-teman nih, semua tim teman-teman nih percaya sama visi produk ini, atau teman-teman cuman ikut karena tren atau ekspektasi saja kayak gitu? Boleh diyakinkan mungkin. Saya mau bertanya Coba. juga. Mau bertanya juga? Oke, silakan. Saya, Iya, boleh. ini saya mau nanya, kan ini Magic Water ya, menurut saya tuh udah banyak kan yang jual Magic Water dan bumbu, apa namanya, bahannya sama aja, sama yang kalian pakai. Apa yang membuat, apa namanya, produk kalian itu lebih baik dari yang lain? Ya, atau beda dari yang lain gitu? Oke, saya paham maksudnya. Terima kasih. Oke, oke. Oke, kalau gitu mungkin saya batasi pertanyaannya hanya 3 saja. Saya akan menjawab langsung pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Esa tadi terkait produksi kami, kendala terbesar kami itu pada bahan bakunya. Kenapa? Karena di sini kami menggunakan nata de coco yang ukurannya lebih kecil dari nata de coco biasanya. Gitu. Karena supaya bisa disedot minumannya itu kan butuh nata de coco yang ukurannya lebih kecil kan. Jadi supaya nata de coco-nya ini agak susah stoknya kita cari. Nah, itu aja sih mungkin kendala dari kami saat produksi karena mencari nata de coco-nya lebih susah daripada saat produksinya gitu. Nah, terkait pertanyaan dari saudara Rifki tadi, sebelumnya sorry mohon maaf, apakah bisa diterima Esa jawabannya? Aman, terima kasih. Oke. Nah, terkait saudara Rifki tadi bertanya, apakah kami percaya dengan visi misi kami? Tentunya kami percaya. Kenapa? Karena kami di sini itu ingin membuka sebuah company di mana company kami ini ingin berorientasi pada sebuah branding gitu. Mungkin bisa minta tolong admin visi misinya di slide sebelumnya visi misi admin. Minta tolong Umar. Oke. Nah, di sini visi kami itu menjadi brand minuman inovatif terdepan yang memberikan pengalaman rasa dan visual. Yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata brand gitu. Jadi inspirasi kami yaitu seperti Menanti, ST Indonesia, ST Solo. Walaupun yang mereka jual sama-sama ST, tapi mereka bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu loh. Tetap punya konsumennya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi yang kami percaya di sini adalah sebuah branding yang kuat akan menghasilkan produk yang hebat. Nah, jadi itu konsep yang kami bawa gitu di company Magic Water ini. Makanya kami sangat benar-benar percaya bahwa tim kami ini akan mampu dalam menjalankan visi misi ini karena kami sudah punya landasan yang kuat dari awal. Bagaimana Saudara Rifki, apakah bisa diterima jawabannya? Sangat mantap sekali. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Auleton Rehanun, apa yang membedakan produk kami dengan produk yang lain? Magic Water juga udah ada. Mungkin saya sebenarnya ingin mengutip kata-kata dari pengusaha sukses ya yang terkenal yaitu Bob Sadino, almarhum Bob Sadino. Beliau tuh pernah mengatakan kangkung yang kami jual di supermarket sama saja dengan kangkung yang kami jual sama saja seperti kangkung yang dijual di pasar
Namun di pasar 1.000 dapat satu ikat, di supermarket 10.000 satu ikat. Namun ketika konsumen memakan, yang mereka makan adalah emosionalnya, 10.000, 20.000 per suapan tadi itu, seperti itu. Jadi di sini itu branding yang ingin kami bangun, branding dan jaminan kualitas yang ingin kami bangun gitu, yang membedakan dengan produk lain. Mungkin harganya kami kompetitif ya, bersaing, karena setahu saya di Mataram ini yang jual Magic Water juga dengan harga 5.000. Tapi kami di sini menawarkan jaminan kualitas, jaminan produk gitu, jaminan branding kami. Jadi bagaimana kami bisa bersaing? Ya seperti tadi itu, dengan cara memperkuat branding, seperti visi misi kami menjadi brand minuman. Ya, lagi-lagi mungkin berkaitan dengan pertanyaan Devi tadi, yang membedakan kami di sini adalah kami akan mengemas ini jauh lebih eksklusif. Kami melibatkan masyarakat dalam promosi. Kami juga akan memainkan emosinya seperti giveaway, beli 2 gratis 1, atau mungkin mention mereka di IG sebagai cara promosi. Jadi pelayanan kami dan branding yang kami tawarkan kepada masyarakat. Bagaimana, Aulia, bisa diterima jawabannya? Ya, bisa. Oke, mungkin saya rasa sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.